Ketika memulai dari hamzahnya asyhadu an la ilaha illallah, itu yang benar ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Apa artinya inni wajjahtu? Inni wajjahtu wajhi, sesungguhnya ya Allah, aku hadapkan jiwaku, ragaku, tubuhku. Jadi wajah di sini bermakna badan. Ya Rabbi bil Mustafa kemudian duduknya kita juga berada di waktu yang
barakah antara maghrib menuju isya. Maka insyaallah semua fadilah ini menjadi sebab kita mendapatkan banyak pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqh Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa la yuharrikuha, itu ya. Fa in harrakaha kuriha wa la tabtulu salatuhu fil asah. والافتراش في جميع الجلسات أو الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأول. والافتراش أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها الأرض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة. والتورك في الجلسة الأخيرة من جلسات الصلاة وهي جلوس التشهد الأخير. التورك مثل الافتراش إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض. أما المسبوق والساهي فيفترشان ولا يتوركان. التسليمة الثانية أما الأولى فسبق أنها من أركان الصلاة إلى آخره. الله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, masih membahas tentang sunnah hayat di dalam sholat. Sunnah yang menjadi kesempurnaan sholat kita, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Pokoknya namanya sholat, ya. Itulah gambaran sholat. Maka semua yang berkaitan dengan rukunnya, kemudian sunnah hayatnya, atau juga kalau dalam sholat fardu ada sunnah ab'ad, ya. Maka semuanya ketika dinamakan sunnah adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika seseorang dalam sholatnya dia mempraktikkan sunnah Rasulullah SAW, berarti dia telah benar dan benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Dan itu menjadi kesempurnaan di dalam sholat kita. InsyaAllah, ya, ada di dalamnya khusyuk, ada di dalamnya khudu', ada hadur, menjadi bertambahnya kekhusyuan di dalam salat kita, ya. Terakhir kita berbicara tentang sunnah ketika atau di dalam salat, yaitu tepatnya ketika tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Yang begitu dia bangun dari sujud kedua untuk dia melakukan tasyahud, ya, maka kemarin dikatakan membuka tangan, dia melepaskan tangan kiri tetapi menggenggam tangan kanan sambil dia sudah bersiap dengan posisi seperti ini. Ya, ada yang mengatakan jadi caranya begitu dia habis sujud duduk, ada yang mengatakan begini dulu dua-duanya, kemudian tidak lama langsung begini. Ada yang mengatakan begitu bangun dari sujud langsung begini posisinya.
kulli hal boleh pakai yang mana. Kalau ketika ada dua riwayat berarti Nabi kadang melakukan begini langsung seperti ini, atau begitu bangun langsung begini posisinya. Ya, ini bersiap-siap nanti ketika illallah. Sehingga di sini dikatakan mutasyahidan, ya, dengan mengucapkan kalimat syahadah atau bersyahadah, bersaksi. Wadzalika 'inda qawlihi illallah. Kapan dia bersaksi? Yaitu dengan mengangkat rafi'an laha, mengangkat telunjuk kanannya ketika dia mengucapkan kalimat illallah, ya. Ketika memulai dari hamzahnya, asyhadu an la ilaha illallah, itu yang benar, ya. Wala yuharrikuha. Tapi sebelum panjang lebar, bahwa berarti ini yang harus kita ketahui, ada makna di dalam kita mengangkat telunjuk. Di sini dikatakan wa yanwi bil isyarati bil musabbihati at-tauhid. Niat dalam hati ketika mengangkat telunjuk kanan ini, niatnya itu isyarat tauhid, menunjukkan ini kita sedang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, ya. Jadi apa nih kalau kita kita ngapain? Nah, ini kita lagi bertauhid, ya. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Imam Bajuri, fayajma'. Maka ketika orang mengucapkan kalimat illallah, lisannya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain kecuali Allah. Ketika dia mengangkat telunjuknya illallah, maka di sini bekerja atau beramallah tiga unsur, ya, tiga anggota tubuh kita. Yang pertama qalbihi. Ketika kita illallah, hati kita juga sudah berisyarat dari itu. Apa? Isyarat kita sedang bertauhid. Illallah. Yang kedua walisanihi. Lisannya berkata dengan kalimat illallah. Dua, hatinya berisyarat itu tauhid, kemudian mulutnya berkata illallah. Wa jawarih, dan telunjuknya, anggota tubuhnya pun bergerak yang menunjukkan dia sedang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mengangkat telunjuk ketika salat, ketika mengucap kalimat illallah, itu ada tiga anggota tubuh yang terfokus, ya, yang melakukan ibadah atau melakukan gerakan, ya. Hatinya bertauhid, lisannya berkata illallah, telunjuknya bergerak menunjukkan dia sedang bertauhid. Nah, ini makna yang tersimpan di dalam gerakan salat yang namanya mengangkat telunjuk ketika tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa memang ketika kita sholat, semestinya seyogianya itu ya kita ingat kepada Allah, khusyuk dimaksudnya, ya, menghadirkan Allah di hadapan kita. Tapi kita orang awam, ya, orang yang tingkatannya jauh seperti para sahabat, apalagi seperti Rasulullah SAW, maka kata Imam Ghazali, minimal ketika sholat ada tiga bacaan yang ketika dia ngucapin itu sebaiknya dia ingat Allah. Itu yang merupakan bagian tanda kekhusyuan, meskipun gak sempurna khusyuknya, tapi minimal ketika ngucapin kalimat itu dia ingat dia lagi di hadapan Allah, Allah lagi ngeliatnya. Kan gitu kata Nabi dalam hadis, kalau kita sholat
bukan saja kita menghadapkan diri kita di hadapan Allah, tapi Allah pun aqbala ala wajhi. Dalam hadis, idza qama al-'abdu ila salati aqbala Allahu biwajhihi. Ketika seorang hamba diri untuk melaksanakan salat, menghadap Allah, menghadap kiblat, aqbala Allahu biwajhihi. Ini gambaran yang kita harus masukin dalam setiap gambaran salat kita, rasa kita. Ya, tiap hari kita salat, dari dulu kita sembahyang, ya. Pertanyaannya, sudahkah meningkat sedikit demi sedikit hadirnya kita di hadapan Allah? Jangan ya sama aja, jangan. Kita ngaji, ada perubahan, ya, ada peningkatan. Nah, inilah maknanya mengkaji kitab-kitab ulama salafus saleh. Yang tadi kata Imam Ghazali, kalimat apa saja yang menjadi tanda kekhusyuan seseorang meskipun gak sempurna. Ini tingkatan orang awam. Yang pertama kata Imam Ghazali, ketika dia mengucapkan dalam doa iftitah. Doa iftitah dimulai dan dia berada hanya di rakaat pertama, namanya iftitah. Iftitah airnya apa? Air zawiyah bukan? Iftitah makanya dianjurkan dibaca. Itu kan sunnah. Ya, sunnahnya sunnah Rasulullah. Ada di dalamnya untuk menumbuhkan kekhusyuan kita. Di antara kapan? Ketika mengucapkan kalimat inni wajjahtu wajhiya. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Apa artinya inni wajjahtu? Inni wajjahtu wajhi. Sesungguhnya ya Allah, aku hadapkan jiwaku, ragaku, tubuhku. Jadi wajah di sini bermakna badan. Wajah di sini bukan mukanya doang. Kalau muka doang berarti muka doang, enggak, karena sholat bukan muka, tapi seluruh tubuh kita, zahir, batin. Maka maknanya inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati. Ya Allah, sungguhnya aku hadapkan jiwaku, tubuhku, jasadku di hadapanmu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi fatara as-samawati, yang telah menciptakan langit dan bumi. Kita berada di bumi, ciptaan Allah, kita pun ciptaan Allah. Nah, minimal ketika mengucapin inni wajjahtu wajhiya. Itu tadi artinya, ya. Pertama itu kata Imam Ghazali di situ. Yang kedua, ketika membaca surah Al-Fatihah. Nah, kalau iftitah hanya rakaat pertama, ya, maka dianjurkan baca, jangan ditinggal. Sampai sholat sunnah pun disunahkan tetap, ya. Kemudian kedua kapan? Ketika membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini surah Al-Fatihah kita baca tiap rakaat. Nampak ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang udah bisa artinya semenjak mengucapkan bismillah dia ingat sama Allah, nah itu udah bagus. Tapi seandainya orang awam jauh banget, dia nggak bisa banyak, nggak full selama 7 ayat ini dia menghadirkan dan ingat Allah dan dia merasakan Allah di hadapannya, lagi melihatnya. Ketika baca ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Menyatakan kita benar-benar kita hamba Allah dan kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ketika baca surah Fatihah kita Ghazali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga kapan? Ketika tasyahud. Kapan tepatnya? Ya bagus kalau dari awal. Tahiyyatul lillah, tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiy. Seandainya nggak bisa dari awal, minimal ketika tasyahud dia ingat kepada Allah ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah.
Nah itu tadi habis kalimat tahiyat, at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, di situ kata Imam Ghazali, kita ingat kepada Allah, lagi ingat juga pasti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lagi mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafa'atil uzma, yang memberikan syafaat. Itulah tujuannya. Kita dekat dengan Rasulullah, cinta Rasulullah, menyebut nama Rasulullah dengan salawat dan salam kita. Itu kata Nabi, aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum ilayya salatan. Paling dekatnya kalian tempatnya denganku nanti pada hari kiamat. Posisinya enggak jauh dengan Nabi. Siapa? Aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling banyak di antara kalian bersolawat kepada Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, ini 3 tempat kata Imam Ghazali bagi orang awam banget ini dah. Ketika dia mengucapkan 3 kalimat dalam bacaan salat tadi. Apa yang pertama tadi? Lagi di mananya? Lagi di kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Meskipun segitu standarnya, kalau bisa tambahin terus pantengin aja terus, dia berusaha ya. Terus itu ingat lagi kunci motor, ingat lagi bini, ingat lagi anak, ya macam-macam ya. Itu dia, makanya minimal kata Imam Ghazali jangan kosong banget, sholat kita itu jangan kosong banget. Sampai itu beliau seorang ulama besar, Hujjatul Islam, memberi batasan buat minimal. Itu kan toleransinya udah luar biasa banget. Ya, sebab kata Nabi pun dalam hadis sebenarnya yang diterima dalam sholat kita itu yang isinya. Kalau kosong nggak diterima dari segi penerimaan ya. Kalau sah sih sah secara syariat, secara fikih. Tapi ma'aqala minha, apa yang tersimpan, apa yang ada dalam hatinya. Allah menerima sholatnya seorang hamba dari apa yang tersimpan atau dia ingat di dalam hatinya. Itu ingat kepada Allah. Jadi maknanya jangan harusnya sebenarnya full, tapi nggak bisa kita minimal pada 3 tempat tadi. Ya habis iftitah ketika ini wajah itu, kemudian lagi Fatihah dalam kalimat iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ketika tasyahud, yaitu ketika mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Salamatan untukmu wahai Rasulullah, ya, dan rahmat Allah dan keberkahannya. Ini di antara ya minimal kita ingat kepada Allah dalam sholat kita. Yang belum praktekin, yang belum ini ikutin ucapan Imam Ghazali ini ya, dari yang sedikit kan gitu, ada pepatah dikit-dikit lama-lama jadi iya. Karena itu maknanya kalau yang sedikit udah dikasih perangkatnya, alatnya, ntar kita tinggal nambahin sendiri. Di situ masuk-masuknya itu ya, insya Allah mudah-mudahan kita amalin. Yang namanya ngaji jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, kita sampaikan, disampaikan Imam Ghazali dalam kitab, disampaikan oleh ulama, dikaji. Nah, tujuannya pasti ilmu buat diamalin, ya. Berusaha kita, nggak bisa lama, nggak bisa banyak khusyuknya, minimal 3 tempat tadi, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, lalu bisa mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Lanjut di dalam matannya kita Fathul wala yuharrikuha. Nah, kalau ada yang bertanya, itu zat kalau lagi tasyahud illallah. Ya. Nih. Bergerak. Apa hukumnya? Ya. Kita baca dalam mazhab kita ya. Wala yuharrikuha. Tidak dianjurkan untuk menggerak-gerakkannya. Ya. Tidak dianjurkan untuk menggerak-gerakkannya. Ini yang paling sahih, ya. Fil ashah, fa in harrakaha kuriha. Kalau dia gerak-gerakin, dan disuruh jangan digerakin. Hukumnya berarti ngelawan perintah. Dilarang, tapi dikerjain. Kan jangan suruh gerak-gerakin, digerak-gerakin. Memang nggak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Ya kalau makruh berarti nggak bagus. Kali hayakrahu dibenci.
Ya, makruh. Digerakin hukumnya makruh. Wala tabtulu sholatuhu fil ashah. Dan tidak sampai batal sholatnya. Cuman nggak pantas gitu. Nah, makruh itu kan nggak pantas, dibenci, nggak bagus, ya. Meskipun nggak batal, tapi kalau bisa, afdalnya paling sahih tidak menggerakkannya. Kita lihat di sini di dalam keterangan. Lianna adam at-tahrik ansab bis shalah. Kenapa sunnahnya itu tidak digerak-gerakkan begitu? Illallah, begini aja udah. Ya. Di sini kemarin juga dikatakan ketika kalau orang bertanya, saatnya yang tak telunjuk kencang banget, gitu bagaimana? Kencang banget apa? Temannya datang, diadu berjempol depannya, pakai orang sweet begini. Ya. Kalau katanya, enggak begini pak, bukan tegak banget. Nah, di sini dikatakan ya, kata ulama, rafi'an laha raf'an muqtasidan ma'a maili ra'siha. Jadi enggak begini, enggak lempeng banget, tapi palanya ini ujung telunjuknya itu miring dikit, bukan juga nunduk ke bawah, seakan-akan ilal qiblah. Nah, jadi kalau nunjuk ini bukan kencang banget, bukan. Ya tapi begini ya bagus. Jadi setengah bongkok, bukan bongkok banget, setengah, hampir, sedikit condong, bahasanya begitu. Mailan begini. Ya. Nah gini bagus. Ya bagus begini. Ya, al-afdal ya. Itu yang bagus ya. Kalau orang bertanya mana yang paling bagus sih, bingung nih, Ustaz Ono begini lempeng ya. Ya, ada yang tegak banget gitu, kayak orang hormat gitu kan. Bagus gitu. Kan gini, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tidak lempeng ujungnya, jadi seakan-akan miring dikit kan gitu. Kalau lempeng begini, mail sedikit, nggak tunduk banget, sedikit aja. Tuh ya. Dan begitu ini telunjuk diangkat ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, maka pandangan mata yang tadinya melihat tempat sujud beralih ke sini. Beralih ke mana? Ke mata, ke telunjuk ya, beralih ke telunjuknya. Lihat terus tuh. Apa tadi? Ini kita lagi bertauhid, melihat ini kita, tubuh kita, jari kita, ya, termasuk hati kita lagi bertauhid di sini. Jadi tujuan melihat sini supaya kita mantepin akidah kita. Ini lagi tauhidnya satu, la ilaha illallah, itu maknanya. Maka disunahkan melihat telunjuk ketika tasyahud, ketika udah berdiri begini. Ya, telunjuk kita ya, ya benar-benar ya. Bukan telunjuk orang liatin, gede banget telunjukin waktu itu. Ya. Sebagaimana lihat tempat sujud kita, bukan tempat sujud teman di sampingnya. Ya, tuh. Jadi kenapa kok dikatakan makruh ketika udah diangkat digoyang-goyangin itu makruh? Kata Imam Syafi'i, li'anna adam at-tahrik, karena tidak menggerakkan, artinya begini aja nih dia, itu yang lebih pantas, ansabu bis salati al-matlubi fiha al-khusyu'. Lebih pantas orang sholat itu kagak ada banyak gerakan, karena lagi sholat menghadap Allah, kan gitu. Allah aja lagi melihat kita lagi menghadap Allah. Lebih pantasnya untuk menumbuhkan kekhusyuan, jangan goyang-goyang. Coba kalau goyang-goyang kita lihatin, nah jadi main-main, pikirannya kemana? Ini kan manusiawi, ya kan? Setan masuk kadang. Setan kan lagi sembahyang datang pak, lagi azan kabur, selesai azan balik lagi, qomat ngibrit lagi yang kentut-kentut, begitu qomat selesai balik lagi. Makanya dianjurkan setiap kita mau masuk sholat baca surah An-Nas, ya, sama Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyah turun. Untuk apa? Jangan sampai setan masuk dalam sholat kita. Ya masuk juga kadang-kadang. Nah, makanya ditakutkan begitu. Ketika dia telunjuknya diangkat lalu dia gerak-gerakin, maka itu menjadi lalai dia. Ya, gini. Asal di sini mantap la ilaha illallah, nah di sini
melalaikan dia, juga tidak pantas bagi orang yang sedang sholat. Nah, itu, ya. Seandainya ada orang berkata, itu kan dalam hadis katanya digerakkan. Kata ulama, gerakannya itu bukan gerakan begini. Nih gerak, kan diangkat sekali namanya gerak, tuh gerak. Yang dimaksud gerakan itu gerak sekali doang. Illallah, nah itu gerakan sekali. Itu maksudnya, itu yang paling sahih ya. Fil ashah itu dikatakan seperti itu. Kita pakai yang paling aman aja udah, ya itu. Fa in harrakaha kuriha, kalau digerakin makruh meskipun enggak batal sholatnya. Kenapa? Karena dia gerakan ringan. Ya, ini gerakan ringan. Selama enggak menggerakkan al-kaf, telapakannya nih, cuma gini doang enggak apa-apa. Emang sih enggak batal. Ya. Karena gerakan ringan. Wakila, nah ini yang bahayanya, makanya tadi itu menjaga begini diam aja lebih bagus. Kenapa? Ada ulama yang keras mengatakan ketika digoyangin 3 kali jadi batal. Meskipun itu nggak paling sahih ya, itu nggak sahih. Tapi kan ada yang beda pendapat. Nah, untuk menjaga al-khuruj minal khilaf mustahab dalam kaidah fikih, keluar dari khilaf. Oh, kalau ulama ada yang bilang gini, mending kita pilih aman, gitu maksudnya. Pilih aman, jangan digerakin. Itu yang paling sahih, itu yang paling mu'tamad ya, bahwa cukup diangkat sekali illallah tanpa digerakkan. Wal iftirash ya, selesai tentang angkat telunjuk ya. Kemudian al iftirash. Apa iftirash? Fi jami'il jalsat, duduk iftirash yaitu pada setiap fi jami'il jalsat, pada setiap duduk di dalam salat. Ya kecuali duduk tasyahud atau tahiyat akhir. Jadi kalau semua duduk di dalam duduknya sholat itu paling banyak caranya, modelnya adalah iftirash. Ya, seperti apa nih? Jami'il jalsat. Ada jalsat, ada jalasat, boleh dua kata ulama. Ya, tapi yang paling sahih bacanya bil fathi jalasat gitu. Ya. Di sini dikatakan bi fathil lam afsah, lebih fasih. Ya, qiraah yang fasih itu jalasat, jamak daripada jalsatun, jalsatani, jalasat. Nah. Kapan tuh duduk iftirash? Ya, duduk iftirash kapan? Al-waqi'ah fi shalah, yang ada di dalam salat. Kajulusil istirahah. Seperti duduk istirahat. Itu setiap dari rakaat pertama ke rakaat kedua, ya kan, sebelum masuk naik ke rakaat kedua duduk istirahat, ya sebentar, namanya istirahat, ya istirahatnya bukan istirahat kayak keluar main, namanya istirahat ngaso, bukan. Istirahat dari apa? Dari gerakan sholatnya, dari nafasnya, itu maknanya. Jadi sholatnya orang kalau pakai sunnah Rasulullah seperti duduk istirahat itu, nafasnya akan stabil. Dari rakaat pertama ke rakaat kedua duduk bentar. Lagi. Coba kalau yang mau rakaat kedua nggak pakai duduk istirahat, langsung bangun, ngos-ngosan. Nah, ntar yang penyakit jantung bahaya juga itu. Ya makanya pentingnya hikmah ada sunnah Rasulullah itu dari satu istirahat, dulusul istirahat, duduk istirahat. Nah, itu duduk istirahat, duduknya adalah dengan duduk iftirash. Apa sih makna iftirash? Bahasa Arab. Firas apa? Alas. Dia duduk di atas kakinya, kaki yang kirinya itu sebagai alasnya. Coba duduk iftirash gimana? Bayangin. Kita nggak duduk di bumi kan? Duduk di atas telapak kaki kiri. Zahirnya jadiin, jangan nyentuh ke bumi kan? Batinnya kita duduk di atas telapakannya. Nah, tuh. Jadi duduk beralaskan kaki kiri itu namanya iftirash. Kalau tawarruk beda, dari namanya pun udah kelihatan tawarruk. Warik itu pantatnya nyentuh ke bumi. Itu kalau duduk tawarruk. Apa? Tahiyat akhir. Coba gimana tahiyat akhir? Tuh, kan gitu kan? Nah, begitulah sesuai namanya. Itu juga maksudnya ya iftirash. Wal julus baina sajdatain. Ya, kapan lagi duduk iftirash? Itu duduk di antara dua sujud. Wa julusut tasyahhudil awal, dan duduk tasyahud awal.
ini duduk iftirash. Penjelasannya di mana katanya? Wal iftirashu ay yajlisa syakhsu ala ka'bil yusra ja'ilan dhahraha lil ardi. Apa definisi, pengertian, ta'rif daripada iftirash? Duduknya seorang yang sholat atau duduknya seseorang di atas kaki kiri yang dia jadikan zahirnya kaki kirinya begini, kan zahirnya luar kan. Lalu dia duduk di atasnya, istilahnya ini kaki. Ya. Wa yansibu qadamahu al-yumna, kemudian kaki kanannya itu begini, ya. Ditegakin, yansib ditegakin. Wa yadha bil ardi, dan ujung atrafa asabiha, ujung-ujung jari kakinya ini yang kanan mengarah ke kiblat. Paham kan? Udah bisa kan? Jadi bukannya begini, tapi istilahnya dia sono kiblat ya, sono kiblat. Nah, jadi jari itu, kalau jari kan bisa begini, kalau jari kaki, ini kan jari tangan contohnya susah. Kalau jari kaki kan nekuk dia, jari kaki. Nah begini Pak, ya. Aduh sakit zat katanya. Ya dari gini hari, ya dari dulu disuruhnya. Ya. Penting. Saya ingat kayak Abdul Razak Haidir itu, Allah yarhamhu, kalau melihat orang sholat begitu langsung tegur. Apalagi imam. Ya imam dia kan depan beliau banget kan, berarti beliau jadi makmum. Imamnya lihat begitu, kasih tahu. Mainnya begini, panggil sampingnya. Saya sering itu ngikut, saya ingat, main si ayah kan. Apalagi ngajarin sampingnya itu. Bayang begini nih katanya itu. Ya. Kiblat, arah kiblat. Ya. Paham kan? Udah paham ya? Praktekin ntar, satu-satu aja dan praktekin ya gitu. Pokoknya seperti itu. Ya. Jadi itu yang sempurna. Ya. Kenapa katanya sekarang? Apa sih bedanya? Kenapa nggak duduk tawarruk? Kok tawarruk di akhir aja? Kenapa ini duduknya lebih banyak iftirash? Di dalam hasyiah disebutkan wal hikmatu fi anna al-harakah anhu akhaf. Karena dia kan akan mengadakan gerakan sholat lagi, bangun lagi, bangun untuk rakaat berikutnya, untuk diri. Nah, posisi duduk seperti iftirash itulah yang paling mudah orang untuk bangun lagi. Cobain aja, bukan tasawuf dah, duduk di antara dua sujud, pakai duduk tahiyat akhir. Ayo bangunnya gimana? Mau sujud, baru sujud pertama kan? Ya, terus bangun, duduknya duduk tahiyat akhir. Coba kalau mau sujud gimana? Ribet, wah susah udah. Ya, ada yang udah mau doyong, udah ketepisan sama lubu. Coba kalau begitu aja, langsung tinggal gitu aja. Duduk istirahat begitu juga, nggak usah duduk tawarruk, duduk iftirash, ya kan? Ketika duduk iftirash, bangkitkan langsung bangun. Itu hikmahnya kata ulama, ya. Meskipun dalam sunnah Rasulullah, apalagi dalam sunnah sholat, kita nggak tahu hikmahnya aja nggak apa-apa ya. Kita bilang Nabi begitu, ngikutin aja Nabi, udah cukup, itu udah alasan, paling cukup udah. Tapi luasnya ilmu agama disampaikan pandangan mereka, hikmahnya begitu. Ya, kalau duduk tahiyat akhir tawarruk, emang kagak bangun lagi habis itu. Karena terakhir, jadi duduknya duduk begitu udah santai, ya. Itu hikmahnya diantaranya. Udah bunyi itu benar ya jamnya. Terusin mereka enggak? Tanggung lah ya. Ntar besok masih sembahyang lagi ya. Ya masih sunnah lagi. Wa tawarruk, jelasin doang nih. Duduk tawarruk kapan? Hanya fil jalsatil akhirah. Hanya satu doang tuh, terakhir doang. Itu duduk terakhir dari duduk-duduknya salat. Wa hiya julusut tasyahhudil akhir. Itulah duduk ketika tasyahud akhir. Wa tawarruk mithl iftirash. Nah, duduk tawarruk seperti duduk iftirash. Apanya nih? Kaki kanannya hampir sama, cuman beda di kiri. Ya kalau iftirash tadi kita duduk di atasnya, tapi kalau tawarruk kaki kirinya masuk ke dalam, lalu pantat kita nempel ke bumi. Itu duduk tawarruk. Yukhriju yasarah, mengeluarkan kaki kirinya masuk kemari ala ayatiha fil iftirash. Min jihati yamini wa yulsiqu warikahu bil ardi, menempelkan pantatnya di bumi. Tuh duduk tawarruk. Ammal masbuq wasahi fayaftarishani wa la yatawarrikan. Adapun makmum masbuq apa sih? Makmum yang biasanya nambah lagi rakaat. Imam udah salam,
dia masih nambah rakaat kan. Dan wasahi, wah ada sahi di sini nih, ya timbalannya singkong rebus, ya, bukan itu Pak, ya, apalagi sahi candran, bukan lagi nih, bukan, ini bahasa Arab. Sahi itu orang yang lupa, lalai. Kenapa? Dia mau sujud sahwi, jadi sahi ini sahwi maksudnya, bukan sahite, bukan, ya. Masbuk, wasahi, orang yang lupa, artinya dia akan sujud sahwi. Maka duduknya menggunakan duduk iftirash, wala yatawarrikan, bukan duduk tawarruk gitu. Wa taslimatu tsaniyah, sunnah hayat terakhir adalah salam yang kedua. At-taslimah, mengucapkan salam yang kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, itu yang waktu ke kiri, itu sunnah. Salam kedua itu sunnah hayat, ya, ketika kita nengok ke kiri. Adapun wa ammal ula, salam pertama udah jelas kemarin, fasabaqa, telah lalu, telah lewat, annaha min arkanis shalah. Salam pertama itu assalamualaikum warahmatullah, itu rukun. Kalau yang pertama, yang kedua adalah sunnah. Sempurnalah salat kita, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu fikih ini dalam kesempurnaan salat-salat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اولنا بالعلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.